셋, 별. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang persebaran dan pengolahan sumber daya alam di bagian pertanian. Pembudidayaan tanaman. Indonesia adalah negara agraris di mana sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Luas lahan pertanian di Indonesia kurang lebih 82,71% dari seluruh luas lahan. Lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal persawahan dan tanaman padi sebagai tanaman utama. Walaupun produksi padi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehubungan dengan tingginya produktivitas dan luas panen bila dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Produksi pertanian lainnya adalah jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Produksi hortikultura antara lain adalah jenis sayur mayur, sedangkan produksi hortikultura jenis buah-buahan antara lain adalah manggis, duku, apel, jambu, mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, dan salak. Indonesia juga dikenal sebagai penghasil usaha perkebunan. B. Gelombang peradaban pertanian. Gelombang pertama diawali dengan peradaban pertanian tradisional yang terjadi di daerah Mesopotamia dan seangkatannya. Pertanian konvensional, jumlah penduduk yang terus meningkat perlu diimbangi peningkatan jumlah bahan pangan. Oleh karena itu, di beberapa negara mulai menerapkan revolusi hijau agar kebutuhan pangan tercukupi. Cara-cara yang ditempuh antara lain adalah intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, dan diversifikasi. Pertanian berkelanjutan. Penurunan hasil pertanian yang dibarengi dengan meningkatnya daya tahan hama dan penyakit tanaman disebabkan karena fauna tanah yang bermanfaat bagi tanaman semakin berkurang dan mikroorganisme yang berguna bagi kesuburan tanah pun nyaris hilang akibat pemakaian input agrokimia yang berlebihan. Bahkan hama dan penyakit tanaman bukannya menurun tapi justru semakin kebal terhadap bahan-bahan kimia tersebut. Akibatnya petani memerlukan dosis yang lebih tinggi lagi untuk membasminya. Hal ini berarti petani tidak saja menebar racun untuk membasmi hama dan penyakit, tetapi juga meracuni dirinya sendiri. Ciri-ciri pertanian tradisional yaitu A. Produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya. B. Produksi dan produktivitas rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. C. Penanaman dan pengguna modal tidak begitu besar. D. Tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor dominan. E. Bersifat tidak menentu. Pertanian modern. Dalam pertanian modern, umumnya kegiatan pertanian dilakukan dengan menggunakan alat-alat canggih seperti traktor, mesin penanaman bibit, mesin potong padi, hand sprayer, dan lain-lain. Beberapa petani di Indonesia sudah ada yang menggunakan alat-alat canggih, namun hal tersebut masih terbatas jumlahnya, terutama yang usaha taninya cukup luas. Petani-petani yang melakukan pertanian modern pada umumnya telah melaksanakan prinsip pertanian berkelanjutan. Cara tanam padi tradisional di Indonesia memiliki kelemahan, yaitu waktu tunggu bibit siap tanaman adalah kurang lebih 15 hari baru ditanam di atas lahan yang telah digarap dengan baik. Tiap luas lahan 1 hektar butuh waktu tanam kurang lebih 7 hari untuk penanaman. Dengan jumlah tenaga sekitar 4 atau 5 orang. Cara bercocok tanam yang demikian, maka bibit padi yang telah tumbuh di media semai lantas dicabut lagi lalu ditanam di lahan sawah, tentu akan kurang bagus hasilnya. Jenis pertanian modern. Pertanian modern memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama hidroponik atau yang dikenal sebagai budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan untuk skala usaha konvensional harus dipilih secara tepat.
2. Aquaponik adalah kombinasi dari aquaculture atau budidaya ikan dan hidroponik atau budidaya tanaman tanpa tanah. Dalam aquaponik, air yang mengandung nutrisi yang dihasilkan dari budidaya ikan merupakan sumber pupuk alami untuk tanaman yang tumbuh. Tanaman sendiri mengkonsumsi nutrisi dan membantu untuk memurnikan air bagi kehidupan ikan, sehingga merupakan sebuah proses mikroba alami yang menjadikan antara ikan dan tanaman tetap sehat.